Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Taman Mekar, Bapak Karma. Yang saya hormati dosen pengampu, Ibu Sartika Dewi, SST, SH, MHkes. Izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, kami dari Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, UBP, Karawang. Kami melaksanakan tugas penelitian ke lapangan tentang Rapat Musyawarah Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Asep Supriyatna. Yang kedua, Khalidin Usman Nasution. Yang ketiga, Warta. Yang keempat, Rizky Alvin Sunjaya. Yang kelima, Irgi Rizky Fauzi. Dan yang keenam, Baginda Hilman. Selamat datang di Desa Taman Mekar. Penelitian ini dilaksanakan guna memenuhi tugas kelompok pendidikan kewarganegaraan. Dalam mengerjakan tugas ini, kami melakukan tugas ke lapangan, yaitu ke Desa Taman Mekar, yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Sedikit mengulas asal-usul Desa Taman Mekar. Desa Taman Mekar yaitu desa pemekaran. Asalnya dari Desa Taman Sari, yang dimekarkan pada tahun 1976. Desa Taman Mekar memiliki luas wilayah kurang lebih 1.444 hektar. Secara administratif, wilayah Desa Taman Mekar terdiri dari 3 dusun. Adapun jumlah penduduk Desa Taman Mekar yang dihimpun berdasarkan data Sistem Administrasi Kependudukan, SIAK, sampai dengan tahun saat ini, sebanyak 6.497 jiwa. Yang terdiri dari 3.375 laki-laki dan 3.122 perempuan. Hamparan hijau yang diwarnai oleh semangat kehidupan. Berdiri di ketinggian di atas permukaan laut, 75 mdpl. Kondisi ini pada umumnya mendukung aktivitas pertanian, permukiman, program hortikultura di Lembur, Surupan, Desa Taman Mekar, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bergantung pada aksesibilitas wilayah dan sumber daya lokal. Menjadi harapan bagi masa depan penduduk sekitar. Dengan daerah Sunda yang mengalir dalam jiwa mereka, masyarakat desa ini memeluk erat nilai kebersamaan dan tradisi yang luhur, yang memiliki sistem pemerintahan sendiri di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota, serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan adat istiadatnya secara mandiri. Terkait dengan tema, tentang musyawarah desa, untuk perencanaan pembangunan desa, dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kegiatan rutin desa. Desa Taman Mekar melaksanakan kegiatan rutin seperti Rapat Minggon, yaitu kegiatan musyawarah yang dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh pemerintah desa bersama perangkat desa, BPD, RT, RW, dan unsur lembaga desa lainnya. Rapat ini bertujuan untuk membahas perkembangan, permasalahan, serta rencana kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat. Di Desa Taman Mekar, Rapat Minggon desa biasanya dilaksanakan setiap hari Rabu. Adapun agenda Rapat Minggon yaitu evaluasi kegiatan desa pada minggu sebelumnya, pembahasan rencana kegiatan minggu berjalan, dan minggu berikutnya, penyampaian laporan dari masing-masing dusun, RT, dan RW, penanganan permasalahan warga yang dilaporkan ke desa, koordinasi antar perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan, informasi dan arahan dari kepala desa atau camat. Tujuan kegiatan Rapat Minggon untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar aparatur desa, menyerap aspirasi dan laporan dari masyarakat, meningkatkan pelayanan dan efektivitas program kerja desa, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Selain kegiatan rutin Rapat Minggon, desa juga melaksanakan kegiatan rapat tahunan seperti Rapat Musdus, Musyawarah Dusun, dan Rapat Musdes, Musyawarah Desa. Hal ini adalah merupakan langkah awal
Dalam tahapan proses perencanaan pembangunan desa, yang partisipatif dan transparan, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Hasil dari musyawarah dusun untuk tahapan rencana pembangunan desa, dengan membentuk tim guna menyusun RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang disusun secara partisipatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMDes merupakan pedoman utama bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa. Dalam rapat dusun, setiap warga, tanpa terkecuali, diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan usulan terkait kebutuhan mereka. Dalam acara lembaga BPD sebagai panitia pimpinan rapat, turut hadir lembaga LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, serta perwakilan kelompok perempuan, kelompok tani, bidang pendidikan, kesehatan, BUMDes, dan Karang Taruna, mencerminkan semangat gotong royong dan inklusivitas. Hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musdes menjadi forum bagi Badan Permusyawaratan Desa, BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk membahas dan memutuskan hal-hal strategis, seperti penataan desa, perencanaan pembangunan, dan kerjasama antar desa. Musdes memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan. Mencerminkan semangat gotong royong dan inklusivitas. Demi terciptanya pembangunan budaya demokrasi yang berlandaskan Pancasila, diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sebagai wujud pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa Taman Mekar sebagai desa yang terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik, simfoni keindahan alam dan kearifan lokal yang berpadu dengan semangat gotong royong. Maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Taman Mekar, tahun 2021 sampai tahun 2027 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam jangka 6 tahun ke depan, yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup misi, visi, tujuan sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program dan pagu indikatif dalam kurun waktu 6 tahun. Pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik atau infrastruktur saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang holistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat budaya demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Setiap langkah diambil dengan semangat musyawarah untuk mufakat, menghargai keberagaman pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian, desa menjadi contoh nyata bagaimana demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dari akar rumput, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 menegaskan bahwa pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Kemudian Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD. Demikian kami sampaikan hasil dari penelitian di lapangan dari kelompok 1. Kesimpulan yang dihimpun tentang alur perencanaan kegiatan pemerintahan desa. 1. Musyawarah desa merupakan forum partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan desa. 2. Hasil musyawarah tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RKP Des yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
3. Tim penyusun RKPDes menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Program-program ini disusun berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang disetujui oleh kepala desa. 4. Program-program yang ditetapkan dalam RKPDes diselaraskan dengan visi dan misi kepala desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang desa yang terangkum dalam RPJMDes. 5. Setelah RKPDes disetujui, pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDes tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Terima kasih kepada Kepala Desa Taman Mekar, dan semua pihak yang telah membantu kegiatan kami selama di lapangan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.